Shalom. Shalom. Sebelum kita dengarkan pesan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, sungguh kami mengucap syukur di siang hari ini. Kau telah mempertemukan kami dengan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu di tempat ini untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk mendengar firman-Mu, untuk menerima kesaksian-kesaksian yang boleh diberi saja. Kita baca satu ayat ini. Roma 12 ayat 11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke, di depan dilibatkan, pasti dia yang melakukannya untuk kita. Bukan kita, dia yang bekerja dalam hidup kita. Itu firman-Nya. Hari demi hari dia menanggung bagi kita. Di dalam Mazmur, dalam Filipi, dia yang melakukannya sesuai dengan kehendak dan kerelaannya. Jadi kalaupun kita ada hari ini di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amen. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan dan tema hari ini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini tidak sekedar firman Tuhan. Dan tidak hanya sekedar untuk kita masukkan ke otak kanan, otak kiri, lalu berlalu begitu saja. Tapi coba renungkan firman ini dan lakukan. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Memang kalau dalam keadaan bersungut-sungut tidak bisa melayani. Dalam keadaan ada masalah tidak bisa melayani. Pasti kelihatan. Gak mungkin habis berantem dari rumah suami istri terus melayani di sini, pasti ada dampaknya. Betul Bapak Ibu ya? Amin. Gak usah ke mimbar ini, ke arisan aja. Kalau ada bersungut-sungut di jalan, belum nyampe ke depan pintu arisan, pasti ada dampaknya. Jadi semua berdampak. Hari ini biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Langkah apa dan trik apa supaya roh kita terus menyala-nyala dan boleh melayani Tuhan. Walaupun masalah itu terjadi terus. Bapak Ibu, anak-anak masalahnya ada. Pemuda tadi masalahnya ada. Kita keluarga masalahnya ada. Kita punya anak masalahnya ada. Kita tidak punya anak masalahnya ada. Kita punya duit, masalah juga. Betul ya Bapak Ibu ya? Amin. Semua bermasalah. Tetapi di dalam Kristus ada jalan keluar. Amin. Amin. Trik yang pertama, bagaimana caranya supaya roh kita terus menyala-nyala dan melayani Tuhan? Trik yang pertama, Roh Kudus harus tetap ada di dalam hati kita, mengubah hati. Yang pertama itu ada kelahiran baru untuk merubah hati. Pertama dikerjakan Roh Kudus adalah hati. Bukan keuangan ya Bapak Ibu ya. Bukan. Hati. Ya. Hati ini perlu kita perhatikan dan perlu kita praktekkan. Dalam kondisi apapun harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi hari ini langkah pertama supaya roh kita menyala-nyala dan layani Tuhan. Trik pertama, langkah pertama itu hati. Hati ini perlu lahir kembali. Kenapa lambung Yesus ditusuk dengan tombak? Itu adalah bagian tubuh yang paling sensitif. Kalau dicubit baru sakit. Tapi kalau sudah lumpuh, nggak makan aja, terlambat makan sakit mah, betul? Langsung pusing. Langsung jalan itu berkunang-kunang. Kakinya nggak bisa melangkah. Udah gitu ngomong juga udah kayak gimana itu, ngaur. Kalau sudah bagian tengah ini yang bermasalah. Makanya nanti nggak sampai jam 12. Kalau udah selesai sampai jam 12 pasti iblis akan berkecoak. Wah udah lapar. Jadi perlu berhikmat dimanapun dan kapanpun. Pertama itu asam lambung tinggi, ini akan terus dan terus pusing. Bisa jadi mati di tempat. Ya. Tapi Yesus lakukan itu, asam lambungnya itu ditusuk dengan tombak. Untuk apa? Supaya kita ada pembaharuan secara sempurna. Lahir baru. Lahir kembali. Seperti Yohanes yang mengatakan di dalam Yohanes 3, percakapan dengan Nikodemus. Mana mungkin saya masuk kembali lagi di rahim ibuku? Itu pertanyaan yang konyol itu sebenarnya. Maksud Yesus bukan kembali lagi ke rahim ibunya, Bapak Ibu. Tapi hatinya yang perlu diperbaharui
Betul ya? Umurnya sudah tinggi tapi kelakuan seperti anak-anak. Kenapa itu terjadi? Di dalam kekristenan bukan masalah umur yang dilihat. Banyak nenek-nenek bikin masalah, kakek-kakek bikin masalah, udah pelayan 10 tahun, 20 tahun bikin masalah. Tapi hari ini bukan masalah itu yang kita ambil sekarang, tapi bagaimana kerjasama kita dengan Roh Kudus untuk boleh mengubah hati ini. Lahir baru, ciptaan baru, manusia baru. Kau menderita, ibu-ibu gak punya duit, tapi engkau damai, kau sejahtera, kau bisa senyum, kau bisa berglori sama Tuhan. Itu sudah surga. Makanya dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu di hatiku seperti di sorga. Dipindahkan suasana sorga itu masuk ke hati, masuk dalam rumah tangga, masuk dalam gereja. Sehingga dikatakan, berbahagialah orang-orang, anak-anak Tuhan yang membawa damai, sebab mereka disebut adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Jadi dimanapun dan kapanpun dan bagaimanapun kondisi kita, mari tetap roh kita menyala-nyala dan layani Tuhan. Cara yang pertama tadi, hati. Yang kedua, hubunganmu yang baru dalam Tuhan, dengan Tuhan. Ketiga, hubungan kita dengan sesama. Sesama kita itu perlu diperhatikan. Perlu, walaupun udah hamba Tuhan, walaupun sudah dikatakan udah kebal, perlu. Karena terjadi tabur tuai. Apa yang ditabur akan dituai. Kalau kita mau menghormati, kita mau dihormati, kita harus menghormati. Apa yang engkau inginkan dilakukan orang lain dan diperbuat kepadamu, lakukanlah, perbuatlah terlebih dahulu. Jadi kalau ibu-ibu cerewet, cemberut terus kayak anaknya, ya anaknya kan 2 kali lipat membuat cemberut dan cerewet. Ya, demikian kita semuanya. Maka hari ini biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tanjung Bintang, Tanjung Karang, biarlah semakin menyala-nyala rohnya untuk melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di hari ini. Biarlah rohmu terus menyala-nyala di dalam kami. Api kuasa rohmu bekerja dalam hidup kami. Sehingga situasi apapun yang kami alami, kami tetap menyenangkan hatimu. Ajari kami dan tuntun kami, teguhkan iman percaya kami, sehingga kami menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tidak lagi seperti anak kecil, tidak lagi seperti anak-anak yang tidak beriman, tetapi boleh menjadi dewasa di dalam Engkau, dewasa dan takut akan Tuhan, sehingga kami terus dan terus melekat kepadamu. Hati yang baru, pikiran yang baru, jiwa yang baru ada menjadi milik kami, sehingga hubungan yang baru dengan Tuhan boleh ada pada saat ini di hati kami dan juga kepada sesama kami. Biarlah yang berlalu, yang baru sudah datang. Roh Kudus, Kau perbaharui hati kami, pikiran kami, supaya kami terus menyala-nyala dan melayani Engkau, karena tujuan hidup kami yaitu hidup yang kekal. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Suasana sorga biarlah ada dalam rumah tangga kami. Suasana sorga biarlah ada dalam pribadi kami. Suasana sorga ada di dalam gereja-Mu. Suasana sorga ada di dalam lingkungan masyarakat kami. Terima kasih Bapa, terpuji-puji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita percaya, katakan amin. Haleluya, sudah berkati, amin.